Shalom, selamat datang dalam Sekolah Sabat edisi rangkuman bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Menteng, Jakarta. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Bersama saya, Caroline Romli. Kita tiba pada lanjutan pelajaran Sekolah Sabat di hari Rabu dan Kamis dengan topik komitmen radikal dan perlunya bertekun. Matius 5 ayat 29-30 menuliskan, "Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka." Pernyataan Yesus nampaknya begitu mengerikan, sebab ada kata-kata mencungkil mata dan memotong tangan, dengan maksud agar terhindar dari neraka. Apakah makna dari perkataan Yesus itu? Benarkah Yesus secara harafiah memerintahkan hal yang demikian? Karena perkataan Yesus itu merupakan sebuah kata-kata alegori yang memberikan banyak makna, maka dalam Matius 5 ayat 29 dan 30, ayat ini berbicara dalam konteks dosa seksual. Namun, prinsip-prinsip yang mendasari berlaku untuk dosa lainnya juga. Kalimat-kalimat untuk mencungkil mata dan memenggal tangan sebenarnya adalah gaya bahasa majas yang bersifat teguran yang keras. Dan Yesus tidak memanggil kita untuk menyakiti tubuh kita secara fisik. Tidak sama sekali. Sebaliknya, Dia memanggil kita untuk mengendalikan pikiran kita dan kemudian tubuh kita agar kita terhindar dari kebinasaan kekal. Dan tujuan dari pengajarannya tersebut adalah Dia ingin menekankan adanya perubahan dalam hati, agar kita memiliki hati yang benar, sebab semua tindakan muncul dari hati. Bila hati kita baik, maka kita melakukan yang baik. Sebaliknya, bila hati kita jahat, maka kejahatanlah yang dilakukan. Dengan alasan itulah Allah memanggil kita untuk membuat komitmen radikal untuk melepaskan sesuatu yang mungkin tidak ingin kita lakukan sama sekali. Semakin sering kita membuat pilihan yang benar, semakin kuat kita jadinya, dan semakin lemah kuasa pencobaan dalam hidup kita. Untuk itu, kita diingatkan lagi, karena cawan lebur tersebut adalah panggilan Allah bagi saudara dan saya. Biarlah kita membuat keputusan radikal, yaitu mempersembahkan tubuh kita ini bagi Dia agar kita masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Perlunya bertekun. Kisah pergumulan Yakub dengan Allah dalam Kejadian 32 adalah kisah tentang ketekunan, bahkan di tengah keputusasaan yang besar. Bertahun-tahun sebelumnya, Yakub telah menipu saudara laki-lakinya, Esau dan ayahnya untuk memberinya hak kesulungan. Dan sejak itu dia lari karena takut karena Esau akan membunuh. Dalam ketakutannya, Yakub sangat membutuhkan jaminan Allah. Hingga suatu saat dia bergumul dengan seorang pria sampai fajar menyingsing. Pertarungan yang sengit dan menguras tenaga membuat pangkal pahanya terkilir. Pada akhir peristiwa itu,
situasi sungguh-sungguh mengubah Yakub. Dia menyadari kelemahannya. Kepincangannya menjadi bukti tentang kelemahannya. Sejak saat itu, tidak mungkin untuk bertarung karena rasa sakitnya terlalu menyiksa. Dari pertarungan ini, Yakub memperoleh 3 hal. Nama baru, pangkal paha yang sakit, dan sebuah kemenangan. Kitab Hosea mengatakan bahwa Yakub dapat menang dalam pergumulannya dengan Allah bukan melalui kekuatan yang dimilikinya, tetapi dengan menangis dan memohon belas kasihan. Inilah kunci dari kemenangan Yakub dalam pergumulannya dengan Allah. Sama seperti kita, Yakub bukanlah manusia sempurna. Dalam karakternya, dia memiliki cukup banyak kelemahan. Kehidupannya begitu lekat dengan persoalan tipu-menipu. Namun di balik segala kelemahan itu, Yakub memiliki iman yang sangat kuat, yaitu iman yang percaya dan berjuang untuk mendapatkan berkat Allah. Berkat Yakub datang karena dia bertahan melalui rasa sakit. Saudara, seperti pengalaman Yakub, Allah mungkin juga membuat pangkal paha kita terkilir dan kemudian memanggil kita untuk berpegang erat padanya melalui rasa sakit kita. Memang Allah membiarkan bekas luka yang menyakitkan itu terus berlanjut, dan Yakub masih terpincang-pincang saat bertemu saudaranya. Kita perlu belajar untuk memiliki iman seperti Yakub, yang percaya penuh akan kuasa Tuhan dan mau berjuang keras supaya Tuhan memberkatinya. Meminjam istilah Paulus, ketika kita lemah, kita kuat. Dalam kelemahan kita, kuasa Kristus menjadi sempurna. Terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Terima kasih telah bergabung dalam program Sekolah Sabat edisi rangkuman bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Menteng, Jakarta. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.